Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Tari. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tematik kelas 4. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, muatan bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kita dapat mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua, kita dapat membedakan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Untuk yang ketiga, kita dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pokok selalu berdampingan dengan gagasan pendukung. Artinya, apabila dalam suatu paragraf terdapat gagasan pokok, pasti akan ada gagasan pendukung. Nah, kalian pasti sering membaca buku, bukan? Dalam sebuah bacaan pasti akan ada paragraf. Tetapi, paragraf dikatakan sempurna apabila terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalian pasti bertanya-tanya, bukan? Gagasan pokok itu apa sih? Gagasan pendukung itu apa sih? Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan. Diibaratkan dalam sebuah paragraf itu terdiri dari 5 kalimat. Nah, yang satu kalimat adalah gagasan pokok dan yang lainnya, 4 lainnya itu adalah gagasan pendukung. Adapun arti dari gagasan pokok itu sendiri adalah ide utama yang dibahas dalam sebuah paragraf atau inti pembahasan dalam sebuah paragraf. Nah, gagasan pokok itu sendiri terdapat di awal, tengah, ataupun akhir sebuah paragraf. Adapun cara menentukan gagasan pokok adalah yang pertama, membaca teks secara teliti. Yang kedua, temukan kalimat utama. Yang ketiga, temukan unsur inti dari kalimat utama tersebut. Yang keempat, unsur inti kalimat utama itu meliputi subjek dan predikat. Nah, unsur inti itulah yang dinamakan gagasan pokok. Sekarang mari kita baca dan kita amati teks berikut ini. Teks berikut ini berjudul Pawai Budaya. Pawai budaya sangatlah menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Untuk menemukan gagasan pokok, kita harus mengetahui dulu kalimat utamanya. Nah, mari kita cari kalimat utama dari paragraf tersebut. Dari teks Pawai Budaya, kita dapat menemukan kalimat utamanya terletak pada awal paragraf, yaitu Pawai Budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Nah, dari sini kita dapat menemukan unsur inti kalimat utama yang meliputi subjek dan predikat. Sehingga kita dapat tarik kesimpulan gagasan pokok dari teks tersebut adalah Pawai Budaya sangatlah menarik. Setelah kita mengetahui gagasan pokok, ingat, gagasan pokok itu hanya ada satu dalam sebuah paragraf, berarti yang lainnya adalah gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi gagasan pokok. Dapat disebut juga gagasan penjelas atau menjelaskan gagasan pokok. Setelah kita menemukan gagasan pokok pada teks Pawai Budaya, maka kita harus mencari gagasan pendukungnya juga. Nah, gagasan pendukung pada teks Pawai Budaya adalah Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Yang kedua, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Yang ketiga, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Yang keempat, kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Yang kelima, terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Sekarang, mari kita berlatih. Temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 2 sampai 5 ya. Semangat belajar. Semangat belajar dan berlatih ya. Sampai bertemu lagi dengan saya di video pembelajaran berikutnya. Salam semangat dan salam sehat.